Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ade Junarto, Prabakal Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ataupun memaparkan inovasi dan potensi Desa Bukian. Pertama, inovasi dan potensi di bidang pemerintahan. Desa Bukian yang terletak di ketinggian 600 sampai 650 di atas permukaan laut, yang mempunyai luas 839 hektar, 6.750 jiwa penduduk Desa Bukian dengan jumlah KK 1.619 KK. Desa Bukian yang terdiri dari 11 banjar dinas, 8 desa adat, 8 subak, dengan luas pertanian aktif yang ada di Desa Bukian yaitu seluas 251 hektar. Dengan perkembangan teknologi era sekarang ini, Desa Bukian di dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terkait dengan surat menyurat, maka Desa Bukian mengembangkan sistem yang disebut dengan Siap Des. Masyarakat yang menginginkan ataupun memerlukan kebutuhan untuk surat menyurat cukup menghubungi kepala kewilayahan yang ada di wilayah masing-masing. Dalam hitungan kurang dari 5 menit, operator desa akan menyelesaikan atas permintaan surat menyurat yang disampaikan oleh kepala kewilayahan. Begitu selesai dikeluarkan oleh operator desa, maka kepala kewilayahan siap untuk mengantar kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam era pandemi sekarang ini, sangat-sangat efektif untuk menerapkan daripada sistem ini. Pertama, mengurangi kerumunan yang ada di kantor desa, dan masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa, apalagi untuk mengantre di kantor desa. Desa Bukian juga berinovasi terkait dengan bahaya daripada narkoba. Maka Desa Bukian disebut dengan Desa Bersinar. Langkah pertama yang kami lakukan adalah atas kerjasama dengan desa adat, maka 8 desa adat di Desa Bukian secara bersamaan mempunyai sebuah perarem yang bisa untuk mempertegas atau memfasilitasi bagi masyarakatnya terkait dengan bahaya narkoba. Langkah yang kedua kami lakukan adalah memberikan pelayanan kepada anak muda yang akan melakukan ataupun menjalankan sebuah pernikahan. Namun sebelum akan melangsungkan sebuah pernikahan, masyarakat yang ada di Desa Bukian diwajibkan untuk mengikuti tes daripada narkoba. Maka program ini disebut dengan tes Caktin bagi calon pengantin yang ada di Desa Bukian tersebut. Kami bentuk sebuah Duracil yang ada di Desa Bukian. Duta-duta kecil ini wajib untuk memberikan sebuah informasi ataupun mengedukasi bagi teman-temannya, bagi lingkungan-lingkungannya terkait dengan bahaya narkoba, terutama adalah di tingkat-tingkat sekolah ataupun lingkungan anak-anak kecil. Dengan demikian, Desa Bukian menginginkan masyarakatnya adalah bebas daripada narkoba. Akhirnya Desa Bukian dapat dikunjungi oleh Kepala BNN Pusat beserta BNN Provinsi seluruh Indonesia pernah berkunjung ke Desa Bukian. Selanjutnya kami sampaikan inovasi Desa Bukian di bidang kewilayahan. Dalam berinovasi, Desa Bukian melalui kelompok Cipta Karya bahwa dikembangkanlah sebuah teknologi untuk pembuatan kincir dengan tanpa BBM. Dengan teknologi yang dikembangkan oleh kelompok Cipta Karya tersebut, maka masyarakat sangat dimudahkan untuk mengakses air. Dengan dimudahkannya mengakses air tersebut, maka usaha-usaha yang ada di Desa Bukian semakin berkembang. DTG Desa Bukian pernah mengikuti lomba-lomba yang diadakan. DTG Desa Bukian mendapat juara 1 tingkat nasional. Untuk berkelanjutan, maka pemerintahan Desa Bukian melalui BUMDes berinovasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tata cara membuat usaha yaitu air minum dalam kemasan yang diberi nama air minum dalam kemasan Belahan Paras. Dalam perjalanan air minum Belahan Paras, atas kunjungan daripada Kabupaten Gianyar,
maka dipandang perlu oleh Kabupaten Gianyar untuk dikembangkan lebih besar lagi. Yang sekarang ini diberi nama BI Gianyar. BI Gianyar pabriknya ataupun usahanya ada di Desa Bukian, dan Desa Bukian melalui BUMDes-nya menjadi distributor daripada BI Gianyar. Desa Bukian dalam berinovasi di bidang pertanian melalui kesepakatan 8 subak yang ada di Desa Bukian sudah sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam isinya bahwa tidak dibolehkan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian aktif dalam bentuk sawah untuk bangunan yang sifatnya dikomersilkan. Juga dalam era pandemi sekarang ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi ataupun melaksanakan PPKM Mikro, pemerintahan Desa Bukian berkewajiban pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bukian adalah membentuk sebuah satgas yang ada di Desa Bukian dalam penanganan COVID-19 ini. Melalui satgas dengan secara rutin melakukan penyemprotan, pembagian masker, dan lain sebagainya. Desa Bukian mendapat sebuah penghargaan tertinggi dalam penerapan PPKM Mikro untuk penanggulangan COVID-19 ini terkait dengan perekonomian ataupun sarang pangan yang ada di masyarakat Desa Bukian. Maka Desa Bukian membentuk sebuah program yang disebut dengan Desa Tangguh Dewata. Desa Bukian bekerjasama dengan Koperasi Yehwasulu dalam bentuk program LDPM, yaitu ketahanan pangan, itu untuk siaga terus terkait dengan kesiapan pangan yang ada di Desa Bukian. Dalam ketahanan pangan, program daripada Polres Kabupaten Gianyar penebaran bibit ikan di 8 subak yang ada di Desa Bukian. Juga bekerjasama dengan ibu-ibu PKK dengan cara memberikan bibit kepada ibu-ibu PKK seluruh Desa Bukian untuk ditanam di pekarangannya. Dalam program LDPM yang dimaksud adalah adanya lumbung pangan. Bila mana terjadi kekurangan pangan, terutama adalah beras, maka program LDPM ini siap untuk menyiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat di seluruh Desa Bukian tersebut. Dalam era IT sekarang ini, pemerintahan Desa Bukian untuk melakukan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, maka Desa Bukian memberikan informasi kepada masyarakat melalui website desa, media sosial, dan lain sebagainya. Melihat daripada keragaman usaha yang ada di Desa Bukian, banyak sekali limbah-limbah daripada sabut kelapa yang menjadi sampah di Desa Bukian. Maka dari itu, seseorang warga masyarakat desa berinovasi terkait dengan tata cara untuk pengolahan limbah daripada sabut kelapa ataupun batok kelapa. Teknologi tersebut dinamai dengan teknologi multifungsi. Teknologi multifungsi kami maksudkan bahwa selain daripada pembuatan serondeng, limbah daripada pembuatan serondeng yang berupa batok kelapa, sabut kelapa itu dimanfaatkan oleh teknologi tersebut, akhirnya bisa menjadi barang ekonomis dan pada saat ini sudah menjadi barang seni yang bisa terjual merambah pasar internasional melalui sebuah permintaan dari yang menggeluti di bidang kerajinan. Teknologi tersebut pernah mengikuti lomba di tingkat kabupaten dan itu pun mendapat penghargaan terdepan ataupun juara 1 tingkat kabupaten. Pada tahun ini sedang berjalan untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Selain daripada teknologi tersebut yang dikembangkan di Desa Bukian, yaitu dalam bentuk kelompok-kelompok pengrajin, terutama adalah pengrajin jerapah yang ada di Desa Bukian. Pengrajin jerapah di Desa Bukian bisa kami sebut merupakan opok ataupun one product one film karena dari bahan dasar yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan jerapah tersebut tersedia di alam Desa Bukian tersebut. Desa Bukian memiliki kelompok-kelompok ternak yang begitu banyak, di antaranya adalah ternak babi, ternak lele, dan ternak yang lainnya. Itu dipelopori atau dimotori oleh pemerintahan desa dalam program ketahanan pangan. Inovasi selanjutnya dapat kami sampaikan inovasi di bidang kemasyarakatan. Dan juga telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pemilahan sampah berbasis sumber. Maka Desa Bukian telah memiliki TPS 3R.
Diwajibkan bagi setiap rumah tangga untuk memilah sampah dari sumber. Yang kedua, diwajibkan dari banjar-banjar untuk membentuk bank sampah unit dan terstruktur dikomandoi oleh kader di masing-masing wilayah. Selanjutnya kami dapat sampaikan adalah program TOGA yang dilakukan oleh pemerintahan desa melalui ibu-ibu yang ada di wilayah Desa Bukian membentuk dalam suatu kelompok yang disebut dengan kelompok para susada. Kelompok para susada yang ada di Desa Bukian sudah bisa memproduksi minyak, sudah bisa memproduksi jamu, sudah bisa memproduksi makanan yang akan dimanfaatkan oleh kader-kader posyandu yang ada di Desa Bukian. Minyak yang diproduksi oleh kelompok para susada disebut dengan minyak satus Plekutus yang pemanfaatannya dirasakan sangat baik oleh masyarakat, terutama adalah masyarakat lansia di Desa Bukian. Selain inovasi di 3 bidang tersebut di atas, untuk mendukung 5 bidang prioritas pembangunan Bali, pemerintahan Desa Bukian menyusun berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Antara lain dapat kami sampaikan yaitu program Sanang, Pangan, dan Papan. Antara lain dapat kami sampaikan 1. Program bedah rumah, pemberian sembako kepada masyarakat miskin, pemberian BLT, bantuan langsung tunai, dan juga yang lainnya. Program di bidang kesehatan dan pendidikan dapat kami sampaikan. Yang pertama, penanganan COVID-19. Yang selanjutnya, kegiatan posyandu, sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan yang baik, pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah dasar, kegiatan posyandu jiwa, kegiatan posyandu remaja, dan kegiatan posyandu balita yang dilakukan oleh kader-kader posyandu di Desa Bukian. Dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintahan Desa Bukian dan juga melakukan pelatihan terkait dengan ketenagakerjaan, baik itu tenaga kerja bangunan dan tenaga kerja yang akan bergelut di bidang pariwisata. Di bidang adat agama dan tradisi budaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu terlaksananya pawai ogoh-ogoh secara periodik yang dilakukan oleh pemerintahan desa, terselenggaranya Porsenides yang diikuti oleh seni-seni yang ada di Desa Bukian, dan juga menekankan bagi desa adat untuk melestarikan tradisi-tradisi yang sudah ada di desa adat tersebut. Tradisi-tradisi yang kami maksud seperti dapat kami sampaikan adanya upacara ngase yang tradisi unik yang ada di Desa Bukian, adanya tari geriang yang ada di Desa Bukian, adanya tari calonarang yang ada di Desa Bukian, dan tradisi-tradisi lain yang sudah kental berada di Desa Bukian. Melihat wilayah Desa Bukian yang pertanian dalam arti luas, maka masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Desa Bukian. Desa Bukian selaku desa tua yang banyak situs-situs bersejarah yang ditinggalkan di Desa Bukian. Hampir setiap pura yang ada di desa adat memiliki arca-arca tua yang sangat bisa dikemas oleh Desa Bukian. Adanya peninggalan sejarah berupa sarkofagus yang di dalamnya berisi mayat, ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Dan juga adanya gua yang sangat unik yang disebut dengan Gua Taman Megendo, di mana Taman Megendo itu merupakan sebuah sumber mata air yang sudah dipercayai oleh masyarakat sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata dalam bentuk wisata spiritual. Selain itu, Desa Bukian kedepannya juga akan mengembangkan sport center, di mana sport center itu ada lapangan sepak bola, ada lapangan bola voli, dan juga ada lapangan bulu tangkis, begitu juga untuk lapangan futsal yang ada di Desa Bukian. Demikian pemaparan dapat kami sampaikan inovasi dan potensi Desa Bukian. Akhir kata kami sampaikan Om Santi 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 Om.